dari awal perjalanan kita udah diwanti-wanti sama teman-teman. Ya ada beberapa daerah tanda kutipnya ya yang hati-hati jangan sampai melintas malam gitu ya. Minim sebelum maghrib udah masuk hotel. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu jauh, Sa. Kita sambut Moto E. Ini sudah hadir di tengah-tengah kita ada Om Danu Ya. sama Om Cues. Yo. Aku pengen tahu nih Moto X itu apa sih, terus dari mana gitu. Oke, Masih Moto. silakan. Nah, kalau cerita awalnya Moto X berdiri itu kan tahun 2009. 2009. Itu dari anak-anak Kuta sih awalnya. Anak-anak Kuta yang kebetulan base campnya ada di seputaran Kuta juga. Jadi mereka campur. Nah, setelah berjalan waktu mulailah kita masuk sebuah wadah nih. Oke. Wadah. Jadi perjalanan Moto itu sempat tenggelam hilang lagi. Cuman hanya komunitas-komunitas gitu sih. Komunitas akhirnya mulai 2016 kita bikin Anip dengan generasi baru itu jadi benar-benar yang seneng main motor. Nggak, maksudnya penyeleksinya nih seperti apa sih? Basicnya. Boleh diceritakan. Punya motor dan bisa naik motor. Iya. Jadi buat teman-teman yang mau gabung Moto E harus punya motor pastinya. Iya. Tapi setelah itu sih harus pertama pernah keluar pulau. Keluar pulau, keluar Jadi pulau syaratnya Bali keluar maksudnya. pulau Bali ini Oke. Jawa. Urutannya nggak gitu sih Pak Man. Jadi Ini jadi debat nih, debat sendiri nih. Kopdar wajib Kopdar tiga wajib kali. lah. Kopdar wajib dalam Nah, itu kan 3 kali. satu kali. Iya. Satu kali. Jadi minimal. 3 bulan berarti. Oh, Jadi harus punya pengalaman berupa. Iya. Dan touring yang pakai menginap minimal 1 kali. 1 kali. Dan bareng kita, dan harus bareng Iya. kita. Jadi saat kita capek itu kan ngerti apa sifat aslinya pasti keluar. Oke. Egonya pasti keluar. Itu seleksi alam juga ya. Iya. Moto E ini apakah dia ditentukan untuk cc kendaraannya? Enggak. Enggak. Berarti konsepnya supermoto Supermoto. Tapi awalnya itu Moto X itu ya cc-nya 150. 150. Ya, oke. Kawasaki KLX 150 yang di bore up. Nah, akhirnya kita main aman. Kita mau keluar Bali nih. Kita mau touring. Akhirnya daripada kita kepikiran bawa motor keluar Bali dengan bore up, jadi resikonya lebih besar kan di jalan kenapa-napa. Akhirnya kita main aman. Kita naik cc jadi 250 main standar. Cuman kaki-kaki aja yang kita rubah. Jadi untuk kenyamanan kita selama di jalan. Gitu. Secara Jadi kalau rata-rata sih. sama-sama sisinya sama, mau kenceng bareng Iya. ayo lah begitu kan. Iya. Kita tetap ada satu KLX 150 yang kita akan jadikan legend di Moto X. Dipertahankan. Ya, dipertahankan. Jadi itu tidak boleh hilang karena cikal bakalnya dari 150. Awal Iya. mulanya dari situ. Dan histori dia banyak Udah, juga. Banyak juga. Udah ke Selalu Sulawesi ikut juga, touring. Selalu ikut touring. Baru kali ini nggak ikut. Oh, Biasanya dan Pasti yang itu ikut ya? dan itu orang tua yang sudah umur 55. Cuman kadang-kadang ya kita juga saling menghargai yang namanya suka duka dalam perjalanan kan. Kita juga harus memaklumi. Iya. Kadang-kadang ya bentar istirahat gitu. Tapi beliau juga nggak pernah maksain. Tapi kayak gitu penyemangat sih. Iya. Maksudnya yang muda jadi malu gitu loh. Yang tua aja, yang sepuh aja Iya. masih mau touring. Iya. Masa kita masih aduh males lah, aduh capek lah. Beliau aja Iya. masih semangatnya masih kuat ya. Iya. Ngomongin soal touring, Iya. ini kan baru yang sekarang ini kan melakukan perjalanan touring dan Iya. lumayan lama nih. Iya. Boleh diceritakan nih touring ini kemana dan berapa lama nih? Belum selesai sih Belum sebenarnya. selesai ya. Masih perjalanan lagi 1.500 kilo. Jadi kita melakukan touring itu di komunitas sebenarnya udah ada agenda. Oke. Kita ada agenda tahu. Jadi touring 2 kali keluar kota, terus Baksos, Anip, kegiatan di dealer. Kita juga ada rekanan sama activity dealer. rekanan Ya. dengan 17 Agustus dealer juga. ya. 17 Agustus. Semuanya ikut touring ini udah berkeluarga ya? Udah rata-rata kita di Moto X dari 25 member, cuman 7 orang yang belum berkeluarga, sisanya masih berkeluarga. single. Yang udah punya cucu 2 member. 2 member dan masih aktif. Nah, dan yang paling banyak punya anak saya. Itu dari satu ibu ya? Satu ibu. Oh, satu dong. ibu. Laki-laki Karena setia. ngeri, hobi touring di setiap pos ada. Suka duka dalam perjalanan kemarin touring kemana sih? Pertama kalau kita ngomongin suka duka dari awal kita udah
lumayan ada hambatan sih mau berangkat itu karena kita terhalang PPKM. dan kita harus melakukan persyaratan semua dari vaksin segala macam kita lakukan. Kita semua yang berangkat udah vaksin 2 kali. Swab juga udah. Setiap penyeberangan juga kita udah swab. Nah, perjalanan pertama itu rencana awal kita harusnya 17 Agustusan di Sabang. Kita pengibaran bendera di Sabang. Di Sabang. Nah, karena terbentur PPKM, akhirnya kita diundur. Undur menjadi ke tanggal 10. Tanggal 10. Diperpanjang lagi. Perpanjang lagi nih PPKM. PPKM ya. Nah, akhirnya kita sama ada sih kita sesepuh kita di Bali, Pak Cok. Kita berterima kasih sekali Pak Cok, mudah-mudahan nonton nanti. Kamu tak bikinin surat jalan dari IMI. Biar fix. Akhirnya kita rembuk lagi sama teman-teman nih. Gimana tanggal 13 diperpanjang nggak diperpanjang, kita tetap berangkat. Akhirnya diperpanjang lagi tuh. Nah, udah. Karena kita udah ada surat jalan, vaksin sudah, swab juga udah kita berangkat. Nah, berangkatlah kita nih. Mulai dari perjalanan tanggal 13 itu pertama kita nginep di Banyuwangi. Ya, kita mengantisipasi perjalanan penyeberangan dari Gilimanuk ke Banyuwangi. Karena itu penyeberangan di Gilimanuk ke Banyuwanginya itu ada jamnya. Jadi untuk umum itu dari jam 7 sampai jam 5 sore. Karena kita juga berangkat udah terlalu siang. Ya, terlalu siang. Pas hari Jumat juga. Setelah vaksin saya langsung berangkat. Ya. Habis vaksin langsung. Vaksin kedua. Vaksin yang kedua. Ya. Ya, alhamdulillah nggak ada. Karena memang stamina biker itu ya satu kena panas. Semangatnya yang tinggi ya. Semangat sih melawan imun gitu tadi ya. Intinya bisa pergi dari rumah sih. Pergi dari kenyataan. Perjalanan menuju ke Sabang nih, mungkin kan banyak cerita atau trik-trik mensiasati gimana biar kita nyaman di perjalanan seperti apa sih teman-teman di perjalanan ini? Ya kita enjoy aja. Enjoy. Iya, nikmatin yang ada. Tapi nggak kepikiran utang di rumah kan ya? Enggak ya? Alhamdulillah sedikit. Ada nggak sih persiapan khusus gitu kayak dari mulai olahraga atau apa dari teman-teman? Dari kendaraannya atau apanya yang perlu Kalau dibawa? kendaraan pasti. Pasti. Jadi kita percayakan kepada mekanik kita. Oke. Ya, cek. Kalau mekanik bilang nggak oke, nggak boleh berangkat. Oh ya, oke. Harus prima, motor harus prima. Kaki-kaki ya. Ya. Semua. Semuanya. Ya. Jadi itu kita prepare-nya itu 3 bulan sebelum berangkat. Jadi pertama prepare kendaraan, baik ban segala macam, terus spare part yang harus dibawa untuk menjaga-jaga karena perjalanan kita itu 10.000 itu kita pergantian oli 5 kali. Sempet turun mesin nggak sepanjang jalan nih kira-kira? Kalau turun Enggak. mesin, alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Tapi trouble yang besar gitu ada? Ada. Kemarin kita sudah sampai di Samosir. Samosir? Ya. Oke. Di Sinambela, di sana pas mau perjalanan dari Bukit Tinggi ya Om ya. Iya. Sudah ada kendala kendaraan teman kita. Jadi dari sana mulai kita pelan-pelan aja. Yang penting bisa sampai di Sinambela karena itu jarak tempuh yang kita lakukan dari Bukit Tinggi ke Sinambela itu hampir 500 sekian ya. Hampir 600 Ya, hampir 600-an yang kita tempuh. Kita berangkat pada saat itu jam 5 subuh, nyampenya kita jam 10-an Om ya. 9, setengah 9. Setengah 9 Iya. diborong-borong itu kan. Masih diborong-borong setengah 9. Diborong-borong jam 8. Jam 8. Iya. Kan dijemput sama Oh iya, dijemput sama kebetulan Bang, benar. dijemput sama Sama teman kita dari teman kita. Medan dulu. Dulu dia tinggal di Bali, Moto X juga. Kira-kira baju apa yang dipakai? Ini biker nih, buka kartu nih ya. Ini biasanya ada yang set A, set B nih ngeri. Iya, benar. Bajunya berapa ya? Kalau teman-teman sih rata-rata paling banyak bawa baju 7. Untuk Nah, lima karena seminggu. kalau baju sih nggak Ini begitu ya. pakai Baju bisa kita pakai sampai 3 hari. Ya, Wait a minute. Who are you? Kalau pas di penginapan kita cuci. Oh, langsung Ya, cuci. cuci. Makanya bahannya itu kita cari yang Iya. cepet kering Iya. karena kena kipas. Jadi Iya. biasanya biker Iya. kayak gitu ya mensiasatinya ya. Kita pengen tahu nih teman-teman Moto X ini dilengkapin apa sih untuk standar touring sih? kebetulan kita pakai JPX nih. Oke. Nah, kita pakai JPX nih. Ini kemarin sebelum berangkat loh ya. Sebelum berangkat 10 hari saya sempat jatuh nabrak anjing. Itu di daerah Petang. Nah, ini Malam. malam jam 9 malam. Anjingnya sampai meninggal.
Ini saya nyungsepnya helm yang kena pertama. Nah, cuman lecetnya segini. Dan yang paling saya senang dari JPX itu visornya. Jujur, saya punya 3 helm. Mungkin kalau dari segi harga di atas dia, tapi visornya masih yang terbaik bagi saya. Perjalanan malam Mau siang malam, double visornya juga dia nggak terlalu gelap. Jadi kalau kena sinar matahari itu dia masih bisa meredam, nggak panas gitu loh, nggak silau. Nah, kita juga pakai intercom. terus ada kesulitan nggak pemasangan ini? Pasang intercom sih nggak ada kesulitan, lebih gampang loh daripada helm yang lain. Maaf ya, bukan. Ini udah ada tempatnya sebenarnya. Lubangnya ya? Ya, cuman lubangin dikit aja. Jadi posisinya plug and play jadinya. Jadi udah ada tanda, sepertinya memang udah dibikin Dikondisikan. tandanya. Jadi pas tandanya itu di lubang telinga. Nah, jadi kalau saya melihat sih pada saat bongkarnya itu ya memang udah ditandain. Kalau jadi nggak memang ada mau kesulitan, ya, jadi nggak ada kesulitan, cuman di lubang pakai cutter, udah pasang speakernya, beres. Itu aja sih, nggak ada kesulitan. Satu lagi dilengkapi dengan kamera GoPro untuk Iya. mendokumentasikan. Iya, Iya. dokumentasi. Apa men yang dia ngomongin? Susah nggak pasang? Pemasangan. Gampang sekali. Jadi memang pas banget. Dan bisa langsung ngevlog. Oh, langsung rekam. Langsung rekam, ya. Keren sih. Sombong amat. Selama perjalanan kemarin nggak ketemu sesuatu yang mistis atau gimana gitu? Kalau dari segi mistis sih nggak, cuman yang kemarin Alhamdulillah yang nggak sih. kita takutin ya memang dari awal perjalanan kita udah diwanti-wanti sama Ya. teman-teman. Ya ada beberapa daerah tanda kutipnya ya yang hati-hati jangan sampai melintas malam gitu ya. Minim sebelum maghrib udah masuk hotel. Terus saya pengen tanya, kan sudah nyampe kemarin ke Sabang ya? Ya. Apa yang didapat di Sabang kira-kira bro di sana? Kalau kita ngomongin perjalanan ke Sabangnya, yang ada di Sabang yang pertama yang kita merasa bangga, kita bisa melintasi 2 pulau. Oh iya dari Bali ya? Ya. Jawa, Sumatera. Itu yang kita dari Bali loh, yang kita banggain. 3. Sabang kan pulau sendiri. Ya itu kan 2 pulau yang kita lintasi. Dari Bali, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Sabang. 2 apa 3? Oh 3. Kan melintasi kan? Melintasi ya. Ya udah ya. Nyebrangnya 3 kali. Nyebrangnya 3 kali, yang kita lintasi kan 2 pulau. Jadi di sana sebenarnya di Sabang itu warganya itu yang mungkin entah warga atau mungkin pengunjung Pengunjung. itu di sana itu kebersihannya kurang. Jalannya. Ya, itu sangat disayangkan, padahal kalau kita ngomongin objek pariwisata itu sangat berpotensi. Bali itu awalnya seperti itu, bisa sampai pariwisata seperti sekarang itu karena kedisiplinnya, kepedulian. Touring ini nggak sekedar hanya touring, tapi kita pingin sharing juga sama daerah-daerah tertentu bagaimana sih untuk menjaga si potensi daerah itu gitu. Kuliner merasakan dong ya? Ya. Iya. Kuliner mana yang dirasa? Kita bosan makan mie Aceh, Pak. Rasanya sama semua, Pak. Oke. Dan saya dengar ini Moto8 mau merayakan ulang tahun. Ya. Iya, Akan benar. disampaikan ke teman-teman Ya. ulang tahun yang keberapa? 12. Apa harapannya teman-teman Moto8 ini di ulang tahun yang ke-12? Apa, Pak Mang? Ya, harapan kita menjaga kekompakan, solid, terutama aktif loh ya. Nih Ersa, teman-teman ini kemarin saya ngeliat itu dia punya trik mensiasati sebelum perjalanan touring nih. Lagu apa biasanya yang dinyanyikan itu setiap pagi? Saya tahu gitu. Wah, Nah, sebenarnya itu sih ritual kita. Jadi kita berkomitmen karena kita kan nggak tahu ini perjalanan panjang. Pasti Ya. ada yang kelelahan, Ya. otomatis mood kan berubah-berubah nih. Oke. Jangankan mood gini, mood motor pun kadang-kadang sekarang kayaknya kok enak banget motornya. Nah dia kayaknya punya mood juga. Nah, kalau misalnya aku pengen nyoba buat touring jauh nih, terus aku pemula, apa sih tipsnya dari om-om sekalian nih? Nah yang pertama kan prepare ya, seperti yang kita sampaikan tadi, prepare-nya kita tahu masing-masing apa namanya motor itu kita tahu, kita udah tahu kamu kendalanya biasanya motormu seperti apa. Nah jadi kita bawa juga spare part beberapa, terutama yang poin-poin utamanya. Kayaknya pertanyaannya beda, Pak Mang. Kalau kakak ini nanyanya touring pemula. Tipsnya apa? Sebenarnya kalau tips yang paling mudah itu duit ada. Awal lagi nih. Bis punya motor dan bisa naik motor. Apa ya itu tipsnya? Ya sering-seringin aja naik motor. Sebenarnya intinya sih kita bisa karena terbiasa. Iya, benar.
benar. Ersa, kayaknya ada oleh-oleh nih buat temen-temen Moto X. Pizza. Pizza, Pizza. foto-foto buat JPX. di jalan. Boleh dibuka? Boleh. Buka Mang. Boleh dibuka, nggak apa-apa. Ini salah satu produk aparelnya JPX. Ya. Keren. Alhamdulillah. Wih, lumayan Masih ini. ada lagi. Ini glow in the Ada dark. lagi. Just Sobat. kita ada di Apparel sobat. marketplace. Maksimal. Maksimal. Lumayan, kurangin cuci baju lagi. Oke, teman-teman terima kasih Oke. atas waktunya yang sudah diluangkan ya. Selamat jalan, salam buat teman-teman Oke. Moto X. Semoga Kasih. di anniversary yang ke-12 semakin solid. Ya. Sampai ketemu Amin. nanti kita di Bali. Siap. Amin. Selamat teman-teman. Dadah. Dah.